welcome back into my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau share ke kalian tentang satu produk dari L'Oreal Infallible 24 Hours Cover Matte Foundation yang viral banget. Gue lihat dari Riri Prams, dari Jiglicious, terus siapa lagi, pokoknya dari satu lagi, bukan Jal Angelica, aduh gue lupa, Lydia Feng. Itu gue juga lihat, dan kalau menurut pendapat mereka itu produknya ini bagus gitu ya, dan beberapa dari mereka kulitnya pun sama seperti gua, jenis kulitnya kering, terutama Riri Prams sama Jiglicious, tapi kita nggak tahu kalau di kulit gue seperti apa dan bagaimana. Kita bakalan langsung aja ke videonya, kupas tuntas tentang produk dari L'Oreal yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, kita bakalan langsung aja ke videonya. Langsung ya teman-teman, nggak usah berbasa-basi, nggak usah lama lagi, dan kita bakalan lihat. Ini dia tube-nya, gue beli dua ya teman-teman, satu yang warna 125 Natural Rose, yang satu lagi yang 110 Rose Vanilla. Kenapa gue beli kedua ini? Karena gue nonton di reviewnya Lydia Feng, dan dia kurang lebih jenis kulitnya itu, bukan jenis kulit ya, warna kulitnya itu dia kuning langsat. Nah, karena dibilang kuning langsat, itu bagusnya yang benar-benar natural itu warnanya 125 atau natural rose, makanya gue beli yang natural rose. Tapi setelah gue pakai, ternyata di kulit gue itu terlalu gelap ya, khusus untuk yang natural rose. Makanya gue beli yang 110, karena di Lydia Feng dia bilang bahwa untuk warna yang lebih kayak apa ya, brightening gitu, lebih bercahaya, lebih seger, lebih kelihatan lebih putih, itu pakainya yang si vanilla rose, makanya, atau rose vanilla. Makanya gue berpikir bahwa mungkin kalau yang rose vanilla lebih cocok sepertinya di gue, dan akhirnya gue bisa memutuskan bahwa gue itu warna kulitnya bukan kuning langsat, lebih ke light ya teman-teman. Karena kalau untuk yang rose vanilla pun tetap satu tingkat lebih keterangan, karena ini dia undertone-nya itu pink kalau nggak salah ya, yang rose vanilla. Oke, kita langsung aja ke packagingnya. Dia tube seperti ini plastik ya teman-teman, dan isinya ada 35 ml. Nah, terus dia ada SPF 20 PA plusnya 3 kali. Klaimnya itu long wear matte foundation, high coverage, natural result ya, 24 jam matte finish, shine control, high concentration of pigment in an ultra fluid texture for high coverage with second skin finish, non comedogenic, dan harus dikocok sebelum digunakan untuk memastikan semua ingredients yang berada di dalam tube ini bersatu. Nah, setelah itu, ini kekurangannya kalau menurut pendapat gue di awal aja, dia tube gitu ya, jadi dia squeeze out, tinggal dipencet aja. Itu bikin gue bingung kalau misalkan gue pakai itu berapa banyak, karena kalau dipencet itu bisa pencet sedikit, pencet sedang, bisa dipencet bisa keluar banyak. Nah, gue bakal memastikan ke kalian bahwa untuk penggunaan gue itu kurang lebih besarnya sebesar kacang kedelai ya, dan itu gue ratakan menggunakan berbagai macam aplikator. Ada brush yang untuk foundation yang tebal, ada brush foundation yang sangat amat tipis itu pipi, dan ada menggunakan juga puff bawaan cushion, ada juga gue menggunakan sponge. Jadi gue menggunakan beberapa aplikator untuk mencoba si foundation dari L'Oreal yang Infallible 24 Hours Cover Matte Foundation ini teman-teman. Nah, untuk di video yang sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian, gue menggunakan flat brush dari Real Technique, ini yang pointed foundation brush. Nah, untuk sebelumnya di video yang nanti bakalan kalian lihat, itu gue menggunakan M439 foundation brush dari Morphe yang seperti ini. Jadi dia lebih dense dan bikin coverage dari foundation memang lebih tebal. Nah, untuk penggunaan saat ini gue ratain menggunakan pointed foundation brush itu ke seluruh wajah, dan sebelumnya ini gue sudah menggunakan total skincare gue yang biasa gue gunakan. Gue menggunakan toner, gue menggunakan pre-serum dari Vito gitu ya, terus udah gitu gue pakai pelembabnya dari Bumi karena dia bener-bener ngelok banget walaupun dia tetap bikin lembab. Baru kemudian gue ratain si foundation dari L'Oreal ini, dan menggunakan hanya sedikit, lebih sedikit dari kacang kedelai gitu ya, lebih sedikit dari besarnya kacang kedelai, dan gue ratain. Hasilnya lumayan bagus seperti ini. Terus udah gitu gue setting menggunakan powder dari Makeover yang Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Itu sangat amat sedikit sekali. Terus pakainya menggunakan brush, terus gue
tap-tap seperti ini. Jadi biasanya gue kalau pakai powder karena kulit gue kering dan cenderung bener-bener kering kalau misalkan pakai sesuatu yang terlalu tebal. Jadi gue bakalan memilih untuk menggunakan powder, apalagi gue pakai yang ini, dia cover matte ya namanya. Itu powdernya bener-bener sangat amat sedikit, tapi bener-bener gue tap ya, dan kuncinya hanya menggunakan si brush yang bener-bener fluffy, walaupun dia brushnya bener-bener khusus untuk powder ya. Jadi gue bener-bener tap seperti ini, hasilnya seperti ini tampilannya ya, kalian bisa lihat teman-teman. Dan untuk tayangan selanjutnya kalian bisa lihat nanti di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga gue nyoba itu bakalan seperti apa. Dan ini hari keempat finalnya, tadi gue udah kasih lihat ke kalian ya. Jadi nanti di final video di hari keempat kalian bakalan lihat kalau pakai lengkap banget dan pakai pointed foundation brush hasilnya bakalan seperti apa, dan apakah bakalan rekomendasi, kalian lihat aja video yang sekarang ini. Baiklah, jadi ini penampakannya dari dekat, dan gue pakai daylight ya, ISO 800, jadi nggak terlalu terang teman-teman. Dan untuk bagian kanan gue pakai puff cushion, bagian sebelah kiri gue pakai brush dari Morphe yang M439. Terus gue pakein sunblock yang konsistensinya bener-bener kayak moisturizer, jadi nggak ada white cast, nggak ada kayak putih-putih, atau konsistensinya bener-bener beda banget. Keluarinnya kurang lebih 1 pompa gitu ya, jadi kalau 2 kacang kedelai berarti 2 pompa, anggap aja seperti itu. Nah terus karena dia squeeze out, jadi gue nggak bisa ngasih tahu berapa pompa ya. Ini kalau dari dekat dan dalam keadaan gelap seperti ini. Klaimnya namanya cover matte ya, itu oke banget, atau cover foundation gitu. Dan untuk matte-nya kita cek aja di kulit kering ya teman-teman. Ini gua tap-tap, kalian bisa lihat nggak ada transfer sama sekali. Gue coba bagian sebelah kiri, nggak ada transfer. Terus gue coba di bagian yang berminyak ya, karena bagian T-zone gue berminyak, nggak ada transfer juga. Jadi intinya untuk cover matte-nya ini oke banget. Selain dia mengcover semua kekurangan di wajah gue, dia juga tampilannya matte. Dan khusus untuk di kulit gue yang kombinasi ini oke banget, karena penggunaan untuk matte-nya itu pas dan nggak bikin terlalu kekeringan, karena gue tadi bantu pakai si sunblock yang memang moisturizing ya. Gue pakai N-Pure teman-teman. Ini tampilannya seperti ini, bagian kening, bagian mata, bagian hidung, tuh bener-bener rapi banget. Kalian bisa lihat ini bagian kanannya. Oke, nah ini untuk hari pertama percobaannya, dan gue sebentar bakal balik lagi ke kalian update. Oke, balik lagi setelah kurang lebih 10 jam ya. Jadi gue udah nggak tahan untuk segera bersihin make upnya, karena seperti kalian lihat untuk di bagian T-zone ini udah lumayan keluar banyak minyaknya. Tapi khusus di bagian yang kering ya, nih di smile line, di bagian kening juga nih kayak ada fine line juga. Nah ini udah mulai cakey di bagian T-zone aja. Jadi kalau menurut pendapat gue, kalau pakai sunblock ya pasti T-zone gue ini hancur gitu loh teman-teman. Coba gue untuk terangin. Oke, nah kalau diterangin seperti ini dan gue deketin seperti ini, di bagian hidung udah mulai hancur tuh, kalian bisa lihat ya. Di bagian hidung sebelah sini juga udah ya. Oke, kita lanjut ke next atau besok. Gue bakalan coba cuma pakai toner doang, langsung pakai foundation ini. Dan notes-nya itu foundationnya bakalan bener-bener sedikit, atau pakai sebesar kacang kedelai aja, atau 1 pump aja. Balik lagi, ini hari kedua, dan tadi gue cuma pakai toner doang. Terus udah gitu malamnya gue nggak pakai skincare, karena untuk memastikan bahwa kondisi kulitnya itu bener-bener tidak ada bantuan apapun gitu ya, dan juga tidak ada gangguan dari apapun
Nah, untuk penggunaan si L'Oreal ini, nomor yang gue sebutin itu 2 tingkat lebih gelap di kulit gue, karena kalau kalian boleh lihat nih, dada gue itu kurang lebih sama dengan yang bagian center wajah. Jadi kalau misalkan gue pakai yang sekarang itu dia 1 tingkat lebih gelap, 2 tingkat ya teman-teman, lumayan gelap. Dan kalau misalkan yang center ini baru sama ya, bener-bener serasi dengan bagian dada gue, jadi dengan seluruh tubuh lah istilahnya, kalau misalkan pengen tampilannya itu bener-bener natural. Nah, untuk saat ini gue coba untuk setting bagian T-zone-nya aja, karena kemarin kan kalian udah lihat bahwa untuk bagian T-zone-nya itu bener-bener hancur banget. Jadi intinya untuk matte-nya pun di kulit gue yang berminyak ya, itu nggak bisa nahan, karena mungkin gue pakai sunblock yang konsistensinya sangat amat moisturizing banget gitu. Jadi konsistensinya bener-bener kayak pelembab yang bener-bener basah. Dan sekarang gue coba untuk tidak menggunakan apapun dan hanya menggunakan toner ya teman-teman, dan gue ratain. Terus ini penggunaannya gue menggunakan brush aja. Gue pakai cuma 1 pompa atau kurang lebih sebesar kacang kedelai. Setelah itu gue ratakan dulu menggunakan jari di ini, jadi nggak di wok gitu ya, diratain pakai jari. Jadi gue dot gitu, ratain sedikit. Terus kurang lebih gue tunggu sampai 1 menitan, baru gue buff, bukan di stippling atau bukan ditepuk, tapi gue buff ya, gue puter si brushnya, karena untuk nunggu 1 menit aja si foundation ini udah bener-bener kering kayak powder kalau di kulit gua ya teman-teman, karena kulit gua kan memang kering ya, tapi di bagian berminyak pun seperti itu, konsistensinya jadi kering banget. Terus gua buff, udah gua buff, akhirnya gua setting hanya di T-zone aja seperti ini. Nanti kita balik lagi 12 jam dari sekarang, dan ini penggunaan setengah jam. Itu udah sangat amat kering, kalian bisa lihat ini. Terus ini mudah-mudahan kalian bisa lihat bagian sini itu bagian dagu, dan ini tampilan kalau di dalam rumah seperti ini tuh. Jadi intinya kalau menurut pendapat gue ya, untuk si foundation ini, dia kalau dilihat-lihat untuk klaimnya cover matte, kalian bisa lihat kalau di tempat gelap melasma gue masih tetap kelihatan ya, tapi kalau di tempat terang nggak terlalu kelihatan honestly teman-teman. Jadi kalau misalkan dilihat pakai mata telanjang itu nggak terlalu yang parah kelihatan, coveragenya sepertinya oke, tapi kalian bisa lihat ya tuh masih lumayan kelihatan. Oke, gue balik lagi 12 jam atau 10 jam dari sekarang. Baiklah, ini kita ngambil klip demi klip aja ya teman-teman. Jadi setelah 12 jam itu buat bagian hidung khususnya, walaupun gue setting menggunakan powder yang viral banget itu, yang katanya bikin bener-bener awet, bikin ngeblur dan mattifying ya, si L'Oreal ini lumayan tidak bisa tahan kulit gue yang berminyak. Jadi perbedaannya dengan kemarin adalah dia nggak worn off atau nggak kehapus-hapus, tapi minyak tetap tembus. Terus udah gitu, selain minyak tembus, perbedaannya cuma sedikit sama yang kemarin ya, nggak terlalu cakey walaupun tetap cakey. Tapi untuk di bagian kulit gue yang kering itu bener-bener sangat amat bagus. Jadi kondisinya sebenarnya untuk si L'Oreal Infallible Cover Matte ini di center wajah gue kurang bersahabat ya honestly. Jadi selain dari kurang bersahabat
untuk formulasinya warnanya juga terlalu gelap ya, jadi nanti kita update lagi mungkin besok ya. Jadi gue bakalan cek and recheck lagi, kita update lagi besok ya. Percobaan hari ketiga, dan gue tadi ini pakai di bagian sebelah kiri toner sama skincare atau moisturizer, dan bagian sebelah kanan toner, moisturizer sama sunblock ya teman-teman. Dan untuk penampilannya ini kalian bisa lihat seperti ini, oke, mulus, halus, dan ini menggunakan cahaya daylight ya, natural, matahari langsung. Terus udah gitu gue setting bagian center wajah menggunakan powder yang juara banget nanti. Ini masih dirahasiain ya teman-teman, tapi parah sih, bagus banget. Terus udah gitu gua ratainnya foundationnya menggunakan spons dari Morphe brushes. Nah terus udah gitu gua pakainya itu satu pompa, gua ratain dulu pakai jari ke seluruh wajah, baru gua blend menggunakan si sponsnya itu ya teman-teman. Jadi untuk bagian perimeter tidak gua setting karena memang kering banget, tapi yang bermasalah kan dari kemarin memang yang bagian T-zone ya. Terus kita bakalan coba aja ya, kalian bisa lihat dari dekatnya seperti ini. Ini bagian hidung sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu dagu. Terus sekarang yang kening, bawah mata. Oke, seperti ini. Ini bagian sebelah kanan seperti ini, bawah matanya. Oke, nah terus ini kalau di dalam rumah dalam keadaan gelap ya, jadi cuma dapat matahari dari pintu tapi jauh ya, nggak terlalu dapat terangnya. Ini untuk kekurangan di wajah masih kelihatan. Jadi sebenarnya untuk coverage itu kalau di bagian posisi ruangan gelap itu malah jadi kelihatan ya, masih kelihatan aja gitu. Kalau terang itu kekurangan di wajah nggak terlalu kelihatan teman-teman. Oke, jadi kita bakalan balik lagi setelah kondisi di wajah gue udah bener-bener hancur. Gue belum tahu, kemarin sih 10 jam udah nggak bisa lagi, jadi kita ketemu lagi 10 jam dari sekarang. Oke, balik lagi teman-teman, dan ini udah 11 jam setengah ya. Cuman ya itu dia, gue selalu melihat faktor dimana foundation itu udah bener-bener maksimal bekerja dan berjuang untuk gua gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini kalau dari dekat bagian hidung memang berminyak ya, memang nggak bisa nahan si foundationnya untuk bisa stay sampai 12 jam. Tapi berkat bantuan powder yang gue bilang yang bagus itu, dia bener-bener bisa bikin si foundationnya tetap rapi. Ini bagian dagu, dan ini bagian keningnya ya, kalian bisa lihat. Jadi untuk fine lines di wajah gue tetap kelihatan, tetap ada. Bawah mata seperti ini. Oke, ini bagian bawah mata seperti ini ya teman-teman. Jadi istilahnya untuk kerutnya tetap ada gitu kan, dan untuk bagian kening juga seperti ini. Kita lihat di smile line, untuk di smile line tetap rapi. Jadi masalahnya cuma di bagian fine line kening gue, bagian bawah mata gue. Kalian bisa lihat udah banyak banget line-line di mata gue. Tapi satu pastinya kalau di set sama powder yang juara banget itu, dia tetap bagus, nggak ada masalah sedikit pun gitu ya, nggak jadi creasing atau nggak jadi dia lebih kayak lebih kering daripada seharusnya. Enggak, tetap seperti ini kalau pakai foundation yang L'Oreal Cover Matte ya, dan tetap bagian berminyak ini tetap tembus. Oke, jadi ini kalau bener-bener kondisinya sangat amat dekat ya teman-teman, kalian bisa lihat seperti ini, dan gue honestly belum lihat ya. Jadi kalian yang lihat langsung dengan semua bala bantuan yang ada dan menggunakan powder yang sangat amat juara. Jadi kalau di hari ketiga itu gue bilang gue pakai powder yang sangat amat juara banget, lumayan kebantu ya. Dan gue juga coba set menggunakan si Natural Flawless Powder dari Zamron ini gitu ya. Dan kalau untuk Zamron pastinya karena memang foundation dari L'Oreal ini memang sudah matte, ditambahin pakai Zamron yang udah
matte juga gitu ya, itu nggak kebantu, jadi tetap crack dan tetap ada creasing. Nah ini untuk yang hari terakhir ya, tadi penggunaannya sudah kalian lihat, gue pakai pointed brush seperti ini gitu, jadi gue ratain bener-bener penggunaannya itu sangat amat tipis dan menggunakan semua bala bantuan skincare yang bener-bener biasanya bisa membantu gitu untuk bikin tampilan wajah gue bener-bener tampak flawless, nggak ada creasing, nggak ada cakey sama sekali. Sekarang gue mau lihat dari dekat seperti apa. Oke teman-teman, tadi honestly gue ada satu lupa ya. Biasanya bala bantuannya itu adalah berupa si priming water dari Studio Tropic, dan ini bener-bener sangat amat kebantu, juga bakalan bikin wajah gue jadi flawless gitu loh, nggak ada crack, nggak ada cakey. Dan yang terakhir hari ini gue pakai pointed foundation brush ini ya teman-teman, dan gue ratain. Jadi intinya untuk penggunaan si L'Oreal yang ini itu bener-bener sangat amat tipis ya. Satu, gue ulas lagi, dia itu ada yang namanya perubahan warna atau oksidasi kurang lebih 1 sampai 2 tingkat lebih gelap ya teman-teman. Terus konsistensinya tuh ya lumayan kental gitu, tapi enggak yang kental kayak jelly, hanya berbentuk foundation yang memang sangat amat pekat. Nah yang ketiga adalah dia pada saat diaplikasikan di wajah gua, kalau menurut pendapat gua, bahkan pada saat gue simpen di punggung tangan gitu untuk pada saat sebelum meratakan ke bagian wajah, itu dia langsung benar-benar sangat amat kering ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa lihat ini di bagian tangan gue, dia kelihatan lebih hitam karena dia benar-benar oksidasi, padahal gue sudah campur dengan warna yang rose vanilla 110 itu 1 tingkat lebih terang gitu loh di wajah gue. Nah untuk yang berikutnya adalah yang keempat, pada saat dibaurkan di wajah itu bener-bener langsung kering kalau di wajah gue ya teman-teman. Tapi masalahnya pada saat sebelum gue menggunakan foundation ini, gue kan menggunakan semua bala bantuan, dimana bantuannya itu berupa skincare yang bisa membuat kulit wajah gue ini jadi lebih lembab gitu ya. Dan gue tidak menggunakan sunscreen karena tadi gue mulai itu jam 5:30, jadi ya udahlah, gue pikir karena malam jadi gue nggak pakai sunscreen ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan skincare yang full yang biasa gue gunakan ya, seperti kalian lihat seperti ini sangat amat jadi bagus ya teman-teman, dibantu sama powder dari makeover yang Radiant Finishing Powder ini. Jadi honestly ya, ini tidak ada creasing, tidak ada crack, tidak ada masalah apapun sama sekali. Ini benar-benar sangat amat halus setelah kurang lebih 6,5 jam ya teman-teman. Sekarang udah jam 12 malam. Halus di bagian lipatan hidung, halus di bagian bermasalah di bagian kening gua, ada wrinkle ya atau ada fine lines, itu juga halus. Di bagian smile line di sini juga halus, nggak ada yang namanya cakey atau bikin dia jadi kayak kelihatan ada garis gitu. Ini malah bener-bener halus banget honestly, jadi bagus ya. Untuk minyak ya, karena memang dia matte finish untuk si L'Oreal ini bener-bener sangat amat ngebantu banget tampilan di hidung gua, jadi bikin halus ya. Khusus kalau di bagian T-zone ini berminyak, dia keluar minyak tapi tetap rapih, tetap bagus. Di bagian dagu juga biasanya ada cakey gitu, terus ada creasingnya juga. Di bagian pipi, kalau di bagian yang kering ya biasa aja ya, tetap kering ya teman-teman, nggak jadi lembab. Tapi khusus di bagian T-zone ini bener-bener sangat amat bagus banget kalau menurut pendapat gue ya. Cuman tipsnya adalah penggunaan dari foundation ini bener-bener harus tipis, satu. Yang kedua, khusus buat teman-teman yang punya kulit kering dan kombinasi sama seperti gue, penggunaannya itu harus bener-bener bisa di blend gitu ya. Gue saranin pakai foundation brush seperti ini kayak tipis gitu. Ini namanya pointed foundation brush, itu oke banget. Dan harus dikasih bantuan skincare yang bener-bener sangat amat menghidrasi kulit kalian. Mungkin kalian juga bisa pakai priming water ya dari Studio Tropic ini. Terus yang terakhir, ngesetnya itu harus bener-bener pakai powder yang bisa memberikan kesan ngeset tapi tidak tebal ya, harus bener-bener natural. Tidak boleh ada yang apa ya istilahnya bikin kering atau apapun. Dan ini sangat amat gue rekomendasikan untuk campurannya ya teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman yang punya kulit kering, pakai L'Oreal yang 24 hours matte cover ini di pair sama Makeover Radiant Finishing Powder, itu sangat amat jadi bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya nih ya, overall dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, yang terakhir sekarang ya hari ke-4, itu menurut pendapat gue gimana untuk foundation L'Oreal ini? Intinya ini lumayan agak tricky, agak sulit untuk cara penggunaan dari foundation ini, tapi alhamdulillah akhirnya gue bisa tahu caranya bagaimana untuk bisa bikin si foundation ini jadi bisa digunakan di kulit wajah gue yang kombinasi ya, kering, perimeter, T-zone ini berminyak. Jadi oke banget. Dan untuk coveragenya, karena ini memang judulnya ini namanya Cover Matte Foundation ya. Untuk covernya kalian bisa lihat sendiri lah ya, tuh kayak gini hasilnya. Kalau menurut pendapat gua untuk coveragenya juara. Dia ini lebih ke high coverage, jadi tinggi sekali, walaupun gue pakainya sangat amat tipis. Kalau boleh dibilang itu gue campuran antara nomor 125 sama 1110, itu enggak lebih dari satu pompa, sedikit lebih kurang dari satu pompa itu gue sebarin ke seluruh wajah, dan hasilnya oke banget, coveragenya oke ya teman-teman. Untuk ketahanan di minyaknya juga oke menurut pendapat gue. Untuk blendability-nya lumayan agak nggak terlalu oke, karena dia cepet banget kering di kulit gitu pada saat diaplikasikan. Dan overall menurut pendapat gue dia bisa gue kasih nilai 8 ya teman-teman, karena istilahnya walaupun gue harus cari cara, tapi alhamdulillah bisa dapat caranya, dan ini bener-bener sangat amat bagus banget, dan saya di Aulia approve pastinya. Well, videonya sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa ngasih jalan ke kalian bahwa untuk review sesuatu itu nggak cuma di review doang, cuma dipakai sekali doang gitu, bukan first impression dimana kita coba pakai dalam satu hari aja oke di review, tapi tanpa mencari cara gimana supaya si foundation ini bisa jadi cocok di kulit gue. Dan kalau kalian penasaran, gue pakai skincare-nya itu tonernya gue pakai yang ini ya, dari Sambaimi Snail Trusika. Ini oke banget, juara. Gue udah review ini dari semenjak tahun 2021 kemarin, di awal tahun atau 2020 kayaknya, gue lupa. Terus udah gitu kemudian gue pakai si Vito Essence dari Bio Beauty Lab yang pre-serum. Terus kemudian gue pakai si PHTE-nya dari Avoskin ya. Terus kemudian pakai moisturizer dari Bumi, karena itu juara banget. Gue sudah jelaskan di video gue sebelumnya, dan kalau misalkan kalian penasaran dan kalian mencari gitu ya foundation lagi pelembab yang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian, gue sudah sharing di video sebelumnya. Kalian tinggal cek and recheck aja. Gue sharing ada 3 jenis pelembab yang punya konsistensi berbeda dengan kebutuhan berbeda, dan ternyata Bumi paling cocok untuk si L'Oreal Infallible 24 Hours Cover Matte Foundation ini. Well, jadi video sampai sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.